Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Siti Nur Anissa, Jabatan Personel Operasional Bandar Udara Kantor UPBU Kelas 2 Komodo Labuan Bajo. Saya dari kelompok 3 Angkatan 26. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa pendapat saya mengenai penilaian terhadap bangsa Indonesia, baik dari kelebihan maupun kekurangan, serta potensi ataupun masalah yang akan dihadapi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia terletak pada letak yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menjadikan kekayaan alam Indonesia luar biasa melimpah. Serta dengan dilewatinya garis khatulistiwa, Indonesia memiliki dua musim yang mendukung Indonesia menjadi negara agraris terkemuka. Terdapat banyak kelebihan yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya, terutama dari segi geografis, seperti kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memanfaatkan potensi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran hidup berbangsa dan bernegara adalah sikap dan perilaku yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu meningkatkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, dengan melalui yang pertama, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbicara dengan berbagai macam bahasa, memeluk dan meyakini berbagai macam agama yang mendiami banyak pulau dari Sabang sampai Merauke, di mana kemajemukan itu diikat oleh sebuah konsep wawasan Nusantara, yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dan lingkungan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menumbuhkan rasa patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup dan bernegara. Sikap pola perilaku dari mulai sederhana, yaitu dengan saling tolong-menolong, menciptakan kerukunan beragama, dan toleransi umat beragama. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dengan hormat kepada lambang negara serta menaati hukum aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, Indonesia tak luput dari kekurangan, seperti Indonesia merupakan negara yang masih berkembang. Kemudian, tindak pidana korupsi yang tinggi dan kasus narkoba yang banyak. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia adalah beradaptasi dengan krisis saat ini dan menjadikannya sebagai momentum perubahan transformasi digital terjadi sangat besar. Indonesia harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tren perubahan yang terjadi secara signifikan saat ini turut diakselerasi oleh pandemi COVID-19. Begitupun tren digitalisasi yang meningkat, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki tokoh-tokoh yang mampu membawa Indonesia menuju peradaban yang lebih baik, sehingga potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan kemakmuran apabila bisa mengolahnya dengan baik. Namun, akan terjadi sebaliknya jika sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak mampu mengolah dan mengurus dengan benar, akan mengakibatkan Indonesia dijajah oleh bangsa lain secara tidak langsung. Selain sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak menginspirasi. Berikut ada 3 tokoh inspiratif bagi saya. Yang pertama, Bapak Budi Karya Sumadi, yaitu Menteri Perhubungan Republik Indonesia hingga saat ini. Sistem transportasi yang dibangun beliau mampu menghubungkan wilayah yang luas dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Pembangunan transportasi bukan hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi di seluruh tanah air Indonesia, sehingga akan membangun konektivitas transportasi antar wilayah di Indonesia. Tokoh inspiratif yang kedua yaitu Ibu Sri Mulyani.
sebelum menjadi Menteri Keuangan, Direktur Bank Dunia, hingga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh di dunia ke-23 versi majalah Forbes tahun 2018 dan Menteri Keuangan terbaik se-Asia di tahun 2006. Salah satu wanita inspiratif Indonesia ini juga sangat menekankan dirinya untuk selalu jujur dan berbagi dengan sesama. Tokoh inspiratif yang ketiga yaitu Ibu Susi Pujiastuti, yang lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Beliau dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Dengan keberaniannya, beliau menenggelamkan kapal-kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kerja keras itu pun mendapat apresiasi dari pemerintah, meskipun saat ini sudah tidak menjabat sebagai salah satu menteri Indonesia. Namun namanya tetap diingat sebagai wanita yang sangat menginspirasi karena kesuksesan dan keberaniannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.